Pengalaman berpindah ini membuat saya bertanya, apakah penting membentuk identitas dalam sebuah karya, khususnya karya tari? Atau sebenarnya tubuh adalah medium utama dalam karya tari, justru bisa membentuk identitas kita dengan sendirinya, berdasarkan pengalaman di mana kita berada atau bagaimana kita memposisikan tubuh kita di suatu lingkungan atau di tempat tertentu. Halo, nama saya Densial Prismayanti Lebang. Lebang sendiri adalah salah satu marga dari suku Toraja. Saya lahir di Bulukumba, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Lalu dari situ setiap 5 tahun sekali saya berpindah mengikuti orang tua karena mama saya adalah seorang pendeta. Dan sesuai dengan regulasi setiap 5 tahun sekali harus pindah pelayanan. Lalu dari Bulukumba saya pindah ke Goa, salah satu kabupaten juga di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian pindah ke Makassar. Di Makassar sekitar 10 tahun. Lalu kemudian ikut orang tua lagi ke Kalimantan. Lalu memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jakarta dan menetap di Jakarta sampai sekarang. Sebagai koreografer, koreografi menurut saya bukan hanya untuk menciptakan atau membuat gerak untuk keperluan estetika belaka, tetapi juga bagaimana tubuh menghadirkan realitas yang ada atau bermain-main dengan fenomena saat ini. Karya inhibition prosesnya ialah bagaimana tubuh bermain-main dengan material. Material yang saya pilih di sini adalah tali. Kenapa saya memilih tali? Mungkin berdasarkan pengalaman saya sebagai pencinta alam, di mana pencinta alam menganggap tali adalah nyawa dan material tali sangat sering digunakan ketika berada di alam dan sangat membantu kita untuk melewati medan-medan yang sulit. Dan ketika itu saya bawa ke dalam karya tari, di mana panggung tidak memiliki medan yang sulit atau kesulitan itu hadir dari gerak yang diciptakan atau yang dibangun oleh performer saya. Bagaimana gerak itu tercipta? Saya tidak membuat bentuk gerak di karya ini, tetapi saya menyebutnya bermain-main dengan tali. Di dalam karya ini saya membangun strukturnya yang saya sebut dramaturgi material, di mana gerak tercipta dari hubungan tubuh dan tali tersebut. Di dalam kekaryaan itu saya menciptakan pengadeganannya melalui permainan, yang saya sebut permainan, di mana di situ ada rules, ada reward juga yang kita sepakatin, yang kita maksudnya saya dan performer saya sepakatin. Di karya inhibition ini memang sangat fisikal karena di situ saya tidak mau menghadirkan asosiasi dan fokus kepada relasi fisik atau relasi visual apa yang terjadi di dalam karya ini. Another body, another space, another time. Karya ini tercipta di era pandemi di mana semua panggung pertunjukan beralih ke media digital. Karya ini saya presentasikan secara hybrid, ada yang secara fisik maupun virtual, di mana ini adalah sebuah usaha saya secara personal untuk mengukur yang fisik dan yang virtual. Ada beberapa kesulitan dalam proses karya ini karena pada era pandemi ini semua
berusaha mengaliwahanakan karyanya ke dalam media digital. Di dalam karya ini saya meminjam istilah intertekstualitas, di mana saya berusaha mengukur tubuh lama yaitu panggung dan tubuh baru yaitu virtual atau frame. Kalau prosesnya sendiri di sini ada, mungkin saya bisa bilang ada 2 tahap koreografi, di mana mengkoreografikan tubuh di sini maksudnya nggak hanya tubuh performer, tapi juga ada tubuh yang lain. Yang saya sebut tubuh yang lain itu seperti kamera atau material lain yang ada di luar tubuh performer. Ruang sempit itu juga saya katakan tubuh, dan ada material besi juga di situ yang saya katakan juga tubuh yang lain. Itu tahap pertama, bagaimana mengkoreografi tubuh itu. Ini berkaitan dengan proses karya saya yang pertama yang berfokus pada relasi fisik atau peristiwa visual yang terjadi antara tubuh dan tubuh lain yang saya sebut bukan tubuh. Jadi prosesnya itu bukan bagaimana membentuk gerak di dalam karya itu, tapi bagaimana tubuh menghadirkan realitas atau tubuh bermain-main dengan fenomena yang tercipta dari ruang yang saya bentuk dan material-material lain yang ada di situ seperti besi. Tahap kedua adalah ketika di pengeditan. Saya sebut itu juga tahap mengkoreografi karena saya dan editor saya berusaha mengkomposisikan frame-frame yang udah ada. Frame-frame ini yang kami juga sebutkan sebagai tubuh yang lain yang mempunyai gestur, yang mempunyai tekstur. Saya dan editor saya mengkomposisikan atau mengkoreografikannya lagi di tahap editing, yang membuat karya ini sangat beda ketika dia dipresentasikan secara fisik dan secara virtual karena sistem kerjanya yang berlayer-layer. Kalau ditanya apa itu tubuh atau bagaimana itu tubuh atau siapa itu tubuh, karena tubuh sangat kompleks, jadi saya tidak punya persepsi atau persepsi yang pasti tentang tubuh. Dia akan berubah-ubah sesuai dengan realitas apa yang terjadi saat ini. Misalnya ketika saat ini kita dihadirkan di era pandemi, mungkin kalau ditanya apa itu tubuh saat ini, menurut saya tubuh bukan lagi fisik. Dia bisa jadi hal yang sangat subtil. Jadi kalau ditanya posisi tubuh saat ini, menurut saya pribadi, kita sedang berada di era pasca tubuh, di mana tubuh itu bukan lagi fisik. Tapi persepsi saya tentang tubuh akan terus berubah sesuai dengan representasi tubuh apa yang diciptakan berdasarkan urgensi yang terjadi saat ini, saat depan, dan seterusnya.